Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Sastra Nusantara, ruang dengar untuk menggali jejak para tokoh sastrawan Indonesia dan karya-karya mereka yang tak lekang oleh waktu. Saya Agena Maulida dan hari ini kita akan mengarungi perjalanan kreatif salah satu tokoh angkatan 45. Siapa sih tokoh tersebut? Yaitu Asrul Sani, seorang penyair, dramawan, penulis skenario, dan pemikir kebudayaan yang pengaruhnya melintasi zaman. Asrul Sani lahir di Riau, di bagian utara Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni 1927. Tetapi dalam dokumen dan catatan resmi disebut tahun 1926 yang bermula ketika hendak masuk sekolah karena umurnya kurang, maka dijadikan lebih 1 tahun. Ayahnya adalah raja adat setempat bergelar Sultan Marah Sani Syair Alamsyah yang di Pertuan Sakti Raumapat yang membawahi 4 orang raja upeti. Asrul Sani adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Abangnya bernama Hairul Basri. Karena pada waktu itu di Riau belum ada sekolah, Asrul Sani harus pergi ke Lubuk Sikaping yang ketika itu menjadi kedudukan pemerintahan distrik, dan dari sana ke Bukit Tinggi mengawani abangnya yang sudah lebih dulu belajar di sana. Keduanya belajar di Holland Inlandse School atau HIS, sekolah dasar dengan pengantar bahasa Belanda. Sebenarnya ayahnya tidak setuju mereka belajar di sekolah, tetapi ibunya memaksa dan ayahnya pun mengalah. Ketika Asrul Sani naik ke kelas 4 di HIS, orang tuanya pindah ke Bukit Tinggi. Setiap pagi ibunya memberi uang jajan dan uang khusus untuk membeli buku sebesar 2 sen yang membentuk kecintaannya pada membaca. Beliau menjadi pembaca tetap di perpustakaan kota dan meminjam buku-buku terbitan Balai Pustaka serta karya-karya sastra lainnya. Asrul Sani juga memiliki ketertarikan pada teknologi seperti gramofon dan radio. Setelah menyelesaikan HIS, ayahnya berencana memasukkannya ke Koningin Wilhelmina School atau KWS, sekolah teknik di Jakarta. Namun beberapa saat sebelum berangkat, ayahnya meninggal dunia. Pada tahun 1939, Asrul Sani berangkat ke Jakarta dengan ibunya. Di Jakarta, ia tinggal bersama abangnya di bilangan sawah besar. Sayangnya, Asrul Sani tidak betah di sekolah teknik dan ingin pindah. Ketika bala tentara Jepang masuk pada tahun 1941, ibunya meminta untuk pulang ke Riau karena khawatir hubungan dengan keluarga di Sumatera terputus. Asrul Sani tinggal di Riau dan secara tidak sengaja menemukan puisi ketika menemukan buku-buku di kamar. Salah satu orang yang menarik perhatiannya adalah sajak karya penyair wanita Sapo. Setelah membaca buku itu, dorongan untuk menulis muncul dalam dirinya. Ibunya kemudian menyuruhnya kembali ke Jakarta dengan pesan yang beliau ingat, yaitu jangan meninggalkan sholat dan puasa, serta tidak menundukkan kepala karena uang atau pangkat, dengan anjuran agar sering berpuasa. Di Jakarta, Asrul Sani tidak lagi masuk ke sekolah teknik, tetapi ke taman dewasa atau taman siswa. Disitulah dia pertama kali bertemu dengan Pak Said yang menyukai puisi. Kegambarannya kepada kesusastraan, terutama puisi, semakin meningkat. Asrul Sani sering pergi ke perpustakaan museum, yaitu Gedung Gajah, dan membaca sajak-sajak penyair Belanda. Sajaknya yang pertama ia siarkan dalam harian pemandangan berjudul Kekasih Prajurit. Semasa revolusi, ia bergabung dengan Laskar Rakyat Jakarta, lalu masuk tentara dan menjadi anggota pasukan 001 di bawah pimpinan Zulkifli Lubis bersama tokoh lain seperti Usmar Ismail. Ia tergabung dalam tim field preparation yang bertugas di belakang garis musuh dan pernah dikirim ke Jakarta serta Bogor. Di Bogor, ia mendirikan dan memimpin surat kabar Suara Bogor. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1950, ia keluar dari kesatuan karena merasa perjuangannya telah selesai. Saat belajar di taman siswa, Asrul Sani sebangku dengan Pramoedya Anantatur dan bergaul dengan seniman seperti Chairil Anwar dan Rifai Apin. Selain menulis puisi, ia juga menulis cerpen dan esai yang menurutnya merupakan pemikiran spekulatif dan subjektif dengan bahasa otentik. Asrul Sani pernah menjadi redaktur majalah Gema Suasana bersama Chairil Anwar, lalu menjadi redaktur lampiran kebudayaan Gelanggang di Mingguan Siasat.
Namanya juga tercatat di Redaksi Pujangga Baru Indonesia (BMKN) dan Zenit, namun hanya di gelanggang ia aktif secara langsung sebelum mengundurkan diri pada tahun 1956. Pada 1950, Asrul Sani bersama Chairil Anwar dan Rifai Apin menerbitkan kumpulan puisi yang berjudul Tiga Menguak Takdir, menjadikannya pelopor Angkatan 45 dalam sastra Indonesia. Mereka juga mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka dan merumuskan Surat Kepercayaan Gelanggang yang disusun oleh Asrul Sani dan diumumkan setelah Chairil wafat pada tahun 1949. Seiring waktu, arah mereka pun berbeda. Chairil Anwar wafat, Rifai Apin dan lainnya bergabung dengan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat yang berpaham kiri, sementara Asrul Sani dan Usmar Ismail mendirikan Les Bumi, Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Setelah revolusi, Asrul Sani melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan Bogor hingga lulus tahun 1955. Meski tak berminat pada bidang tersebut karena hatinya tetap pada kesenian, pada 1952 ia diundang Stichusa ke Eropa dan belajar teater di Akademi Seni Drama Amsterdam. Di sana ia baru mengenal teater modern barat secara langsung dan mulai mempelajari teknik pentas seperti blocking serta teori acting Stanislavski yang sebelumnya hanya ia kenal dari bacaan. Asrul Sani juga mendalami dunia film dan membantu Usmar Ismail menulis skenario film Long March yang mengisahkan perjalanan divisi Siliwangi dari Yogyakarta ke Jawa Barat usai agresi militer Belanda. Naskah awalnya ditulis oleh Sitor Situmorang, namun hanya berupa garis besar dan belum selesai. Pada awal 1954, Asrul Sani menulis surat terbuka kepada Wali Kota Jakarta yang bernama Sudiro melalui majalah Siasat menghimbau perhatian para kehidupan seni. Surat itu disambut baik dan untuk pertama kalinya para seniman diundang ke kediaman resmi Wali Kota yang menghasilkan pembentukan MSDR, Masyarakat Seniman Jakarta Raja. Namun tidak ada hasil konkret karena pemerintah masih fokus pada masalah-masalah utama lainnya. Pada tahun 1954, Asrul Sani diundang ke Universitas Harvard, Amerika Serikat untuk menghadiri seminar kebudayaan dan memperdalam teater bersama kelompok Playwrights Theater. Sepulangnya pada 1955, ia bersama Usmar Ismail dan Jaya Kusuma mendirikan ATNI, Akademi Teater Nasional Indonesia, di gedung yang kini menjadi Bappenas. ATNI melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Teguh Karya dan Wahyu Sihombing. Pertunjukan perdana mereka, Pintu Tertutup karya Satre, yang diterjemahkan dan disutradarai Asrul Sani, menjadi momen penting dalam sejarah teater Indonesia. Pada tahun 1956, ia kembali ke Amerika untuk belajar dramaturgi dan sinematografi di University of Southern California. Sekembalinya, Asrul Sani bergabung dengan Persari milik Jamaluddin Malik yang berusaha menjembatani idealisme seni Pervini dan orientasi dagang Persari. Ia menulis skenario film Lewat Jam Malam yang disutradari oleh Usmar Ismail dan diproduseri oleh Jamaluddin, serta Pegawai Tinggi yang diadaptasi dari cerita Guy de Maupassant. Asrul Sani menyutradarai film pertamanya yaitu Titian Serambut Dibelah 7 yang sempat tidak beredar, lalu dibuat ulang berwarna pada 1983. Film Pagar Kawat Berduri yang ia tulis dan sutradarai berdasarkan cerita Trisno Yuwono membuatnya diserang oleh kelompok kiri karena menggambarkan tokoh Belanda secara simpatik. Pada masa demokrasi terpimpin, Asrul dan Usmar Ismail mendirikan Les Bumi, Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia yang melindungi seniman dari tekanan politik kiri dan meyakinkan NU untuk pentingnya seni. Setelah kegagalan G30S PKI, Asrul Sani memimpin majalah Gelanggang, lalu menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta pertama, anggota Akademi Jakarta, dan menggantikan Umar Khayyam menjadi Rektor Institut Kesenian Jakarta atau IKJ. Ia juga berperan penting dalam pendirian Pusat Kesenian Jakarta termasuk TIM dan IKJ. Asrul Sani lebih banyak berkarya di dunia perfilman. Ia ikut merumuskan peraturan yang mewajibkan
importir film menyumbang pada produksi film nasional yang sempat meningkatkan industri film. Ia menulis dan menyutradarai Apa Yang Kau Cari Pak Lupi pada tahun 1970 yang meraih penghargaan di Festival Film Asia. Beberapa skenario karyanya memenangkan piala citra seperti Al-Kautsar, Kejarlah Daku Kau Kutangkap, dan Titian Serambut Dibelah 7. Ia juga menyutradarai film seperti Salah Asuhan, Bulan di Atas Kuburan, dan Jembatan Merah. Asrul Sani pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Film Nasional yang mengusulkan pengembangan film nasional, namun terkendala kepentingan industri. Ia kemudian menulis banyak skenario sinetron populer seperti Siti Nurbaya dan Sengsara Membawa Nikmat yang membantu memasyarakatkan karya sastra Indonesia. Ia juga aktif menerjemahkan lebih dari 100 karya sastra dan drama dunia, meski sebagian besar belum diterbitkan dalam bentuk buku. Menjelang usia 70 tahun, Asrul Sani tetap aktif dan produktif. Salah satu karya Asrul Sani yaitu puisi bertajuk Surat dari Ibu. Berikut adalah isinya. Surat dari Ibu, karya Asrul Sani. Pergi ke dunia luas, anakku sayang. Pergi ke hidup bebas. Selama angin masih angin buritan dan matahari pagi menyinar daun-daunan dalam rimba dan padang hijau. Pergi ke laut lepas, anakku sayang. Pergi ke alam bebas. Selama hari belum petang dan warna senja belum kemerah-merahan, menutup pintu waktu lampau. Jika bayang telah pudar dan elang laut pulang ke sarang, angin bertiup ke benua, tiang-tiang akan kering sendiri, dan nahoda sudah tahu pedoman. Boleh engkau datang kepadaku? Kembali pulang, anakku sayang. Kembali ke balik malam. Jika kapalmu telah rapat ke tepi, kita akan bercerita tentang cinta dan hidupmu pagi hari. Puisi Surat dari Ibu karya Asrul Sani menyampaikan nasihat seorang ibu kepada anaknya agar berani mengarungi kehidupan dan mencari pengetahuan serta pengalaman sebanyak mungkin di masa muda. Sang ibu mendorong anaknya untuk pergi ke dunia luas, menghadapi tantangan dan meraih cita-cita selagi waktu masih berpihak. Setelah anak tersebut cukup bekal, berhasil, dan tahu arah hidupnya mau kemana, ibu berharap ia kembali pulang untuk berbagi cerita dan melepas kerinduan. Dalam puisi ini tersirat perasaan ketegasan dari sang ibu, terutama pada bagian ajakan untuk berangkat ke alam bebas.
Nada yang digunakan bersifat serius dan sungguh-sungguh bahkan haru, terutama saat menggambarkan keinginan ibu untuk mendengarkan cerita anaknya sepulang dari pengembaraan hidup. Suasana puisi ini pun terkesan khidmat dan penuh makna yang menggambarkan hubungan emosional antara ibu dan anak yang mendalam. Amanat utama puisi ini adalah bahwa seorang anak meskipun telah sukses dan mandiri tidak boleh melupakan orang tuanya. Ibu tidak mengharapkan harta melainkan kehadiran anak dan perhatiannya sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan. Puisi ini menjadi simbol cinta ibu yang tulus dan abadi sepanjang masa. Sayangnya, salah satu tokoh penting Angkatan 45 ini telah berpulang pada 11 Januari 2004 dalam usia 77 tahun karena sakit. Meskipun demikian, warisan karya-karyanya tetap hidup dan terus dikenang hingga saat ini. Melalui untaian kata yang indah dan penuh makna, ia berhasil menyuarakan semangat perjuangan serta menggugah kesadaran sosial dan politik bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita sudah sepatutnya menjadikan beliau sebagai sumber inspirasi dan menjadikan karya-karyanya sebagai penyemangat untuk terus berkarya. Karya-karya beliau juga dapat menjadikan sarana penyaluran ekspresi dan perasaan kita terhadap dunia sastra. Demikianlah ulasan mengenai sosok sastrawan Angkatan 45 Asrul Sani. Semoga video ini memberikan manfaat dan mendorong kita semua untuk meneladani semangat beliau. Mohon maaf bila ada kekurangan. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Suara Sastra Nusantara. Tetaplah membaca, tetaplah mendengar, dan berkarya sebab dari sanalah jiwa bangsa kita lahir. Salam sastra dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.